Salam sejahtera untuk kita semua. Pada minggu ini di pertemuan ke-9 untuk mata kuliah jaringan komputer edisi kerjasama antara Universitas Budi Luhur Jakarta dan Universitas Tribuana Kalawahi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang network layer dan karakteristik IP versi 4. Untuk pertemuan di minggu ini kita akan membahas tentang multiplexing dan teknik multiplexing. Multiplexing sendiri adalah sebuah teknik untuk menyatukan dan mengirim beberapa aliran data dari beberapa sumber yang berbeda melalui satu media tunggal yang dipakai secara bersamaan. Jadi misalnya di dalam suatu rumah atau suatu gedung, di situ ada sebuah komputer, kemudian ada tablet, kemudian ada laptop yang digunakan untuk mengakses jaringan melalui media modem. Jadi modem ini berfungsi untuk menyatukan beberapa aliran data untuk ditransmisikan kepada beberapa user sesuai dengan tujuan pengiriman dari user pengirim. Kemudian kita melihat fungsi dari multiplexing sendiri, berfungsi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth atau kapasitas saluran transmisi dengan cara berbagi akses bersama. Di sini kita melihat seperti contohnya di jalan tol yang selesai dibangun namun belum digunakan secara penuh oleh kendaraan-kendaraan sehingga masih terlihat sepi, sehingga ini tidak efisien. Agar terlihat efisien, maka jalur-jalur lain dialihkan ke jalur jalan tol tersebut. Nah, penggabungan beberapa jalur ke dalam jalan yang sama ini yang disebut dengan konsep multiplexing. Apa jadinya jika multiplexing tidak digunakan dalam sistem transmisi data? Jika multiplexing tidak digunakan, maka otomatis kita akan membutuhkan banyak modem, atau setiap orang yang akan mengakses internet akan membutuhkan modem. Jadi misalnya di dalam satu ruangan atau satu gedung ada 50 orang, maka kita membutuhkan 50 modem. Atau kita mengakses lewat tower, maka ada 50 tower di sekitar situ yang harus digunakan oleh user untuk mengakses internet kalau teknik multiplexing ini tidak digunakan. Nah, tujuan dari multiplexing sendiri yang pertama untuk mengurangi media penghantar, kemudian bisa meningkatkan kemampuan komunikasi dengan memaksimalkan data yang ditransmisi. Kemudian yang ketiga, meminimalkan biaya transmisi dengan cara mengurangi biaya penggunaan media. Untuk cara penggunaan multiplexing sendiri membutuhkan dua alat. Di bagian pengirim membutuhkan media multiplexer, kemudian di bagian penerima membutuhkan demultiplexer. Multiplexer di sini berfungsi untuk menggabungkan beberapa aliran data dari beberapa komputer host atau pengirim untuk menyatukan beberapa aliran data tersebut dan dikirim melalui media jaringan yang tersedia. Kemudian di bagian host atau bagian penerima akan diterima oleh demultiplexer. Kemudian
bagikan atau memisahkan kumpulan-kumpulan data yang sudah digabungkan oleh multiplexer tadi untuk ditransmisikan ke komputer-komputer penerima. Untuk jenis multiplexing sendiri ada analog dan ada digital, multiplexing digital. Untuk analog ini berupa gelombang atau cahaya. Yang pertama ada kita lihat jenis multiplexing frequency division multiplexing. Ini jenis multiplexing yang berbentuk frekuensi atau gelombang radio. Di sini ada pembagian bandwidth saluran transmisi atas sejumlah kanal atau channel dengan lebar berita frekuensi yang sama atau berbeda. Di masing-masing kanal dialokasikan ke pasangan entitas yang berkomunikasi. Jadi di sini misalnya ada 3 HP yang akan mengirimkan data atau mentransmisikan data, kemudian digabungkan data-data tersebut oleh alat multiplexer, kemudian ditransmisikan melalui channel-channel yang tersedia. Di sini ada pembagian channel karena media yang akan digunakan ini berupa frekuensi atau gelombang radio, sehingga media yang digunakan untuk mentransmisikan itu harus berbeda antara satu pengirim dengan pengirim yang lain. Karena misalnya kita menggunakan satu channel untuk mengirimkan lebih dari dua data pengirim, maka otomatis misalnya kita saat menelpon orang, kalau misalnya 2 orang yang sementara menghubungi orang lewat telepon menggunakan satu channel yang sama, otomatis suaranya bisa didengar oleh orang lain karena menggunakan channel yang sama. Demikian juga seperti di radio, di transmisi radio, jika kita menggunakan suatu frekuensi yang sama, otomatis pada frekuensi saat kita memasuki frekuensi tersebut, maka kita akan mendengar 2 siaran dari 2 stasiun radio yang berbeda. Sehingga saat mentransmisi untuk jenis multiplexing FDM ini, saat ditransmisikan harus dibagi dalam channel-channel tersebut, baru ditransmisikan ke komputer tujuan atau host atau terminal tujuan, diterima oleh demultiplexer, kemudian dipisahkan lagi data-data tersebut dan ditransmisikan ke host penerima atau terminal penerima. Yang kedua ada wavelength division multiplexing. Ini jenis multiplexing yang digunakan pada transmisi data melalui strap optik atau optical fiber. Di sini data ditransmisikan berupa cahaya. WDM ini menggabungkan bentuk data atau sinyal yang berbasis cahaya. Jadi di sini ada beberapa data yang akan dikirim. Ada 3 data yang akan dikirim, kemudian akan diterima oleh sensor multiplexer, kemudian digabungkan data tersebut dan dikirimkan melalui fiber optik. Kemudian di demultiplexer akan diterima dan dipisahkan sesuai dengan tujuan dari data-data tersebut akan dikirimkan, kemudian dikirimkan kepada komputer tujuan atau host tujuan. Kemudian jenis multiplexing yang kedua ada jenis digital.
Di sini dibagi lagi ada sinkronus TDM dan asinkronus TDM. Untuk sinkronus TDM, di sini slot waktu diberikan kepada setiap terminal yang akan mengirimkan data, baik mau digunakan atau tidak digunakan, tetapi slot waktu tersebut akan diberikan kepada setiap terminal yang akan mengirimkan data. Jadi di sini misalnya di terminal 1 akan mengirimkan kata bersedia, kemudian di terminal kedua akan mengirimkan kata oke, kemudian di terminal ketiga akan mengirimkan kata maju, kemudian di terminal keempat akan mengirimkan kata kemenangan. Saat pengiriman itu terjadi, sebelum dikirim akan ditampung di alat yang namanya multiplexer. Di sini kita bisa lihat ini alat pelampungan multiplexer. Di sini kita bisa lihat data dari terminal 1, ada huruf A di sini. Data dari kata yang mau dikirim adalah kata bersedia, sehingga huruf yang dikirimkan duluan adalah huruf A pada terminal 1, kemudian huruf K pada terminal kedua, kemudian huruf U pada terminal ketiga, dan huruf N pada terminal keempat. Kemudian yang berikut lagi, pada terminal 1 akan dikirimkan huruf I, kemudian pada terminal kedua akan dikirimkan huruf O, pada terminal ketiga huruf J, kemudian pada terminal keempat huruf A. Sehingga sudah ada pada posisi ini. Kemudian kembali lagi, terminal 1 akan mengirimkan huruf D yang ada di sini. Kemudian terminal kedua, walaupun huruf yang mau dikirimkan itu sudah habis karena hanya 2 huruf saja, walaupun sudah habis huruf data yang mau dikirim, tetapi ruangan ini tetap diberikan kepada terminal 2. Walaupun kosong tetapi tetap diberikan kepada terminal kedua. Kemudian dilanjutkan lagi ke terminal ketiga, ada huruf A di situ, dan seterusnya nanti huruf G untuk terminal 4. Di sini ada ruang kosong. Kemudian kita melihat pada asinkronus TDM. Di sini pengembangan dari jenis multiplexing sebelumnya, yaitu asinkronus TDM. Di sini di asinkronus TDM ini slot waktu diberikan sesuai kebutuhan setiap terminal. Jadi tidak akan ada lagi ruang kosong di sini, karena setiap waktu yang diberikan atau slot waktu yang diberikan kepada setiap terminal atau komputer pengirim atau user pengirim akan digunakan atau disediakan sesuai dengan jumlah data yang mau dikirimkan. Jadi tidak akan ada ruang kosong di sini. Baik, kemudian kita melihat perkembangan dari teknik multiplexing sendiri. Jadi setelah ada jenis multiplexing analog dan digital, ada perkembangan terbaru dari multiplexing yang akan menjawab dua kebutuhan sekaligus, yaitu dapat mengirimkan data analog maupun data digital. Di sini yang pertama kita melihat ada code division multiplexing atau CDM. CDM ini bekerja dengan cara menggunakan kode digital yang bersifat unik, sehingga memungkinkan banyak pengguna untuk berbagi rangkaian frekuensi.
Kemudian yang kedua ada Optical Code Division Multiplexing atau ODM. Ini prinsipnya yang digunakan pada ODM serupa dengan CDM, hanya dalam ODM ini yang dikodekan adalah berupa sinyal analog atau sinyal atau cahaya dengan pola tertentu. Sejumlah berkas sinyal atau cahaya dengan pola sinyal berbeda ini ditransmisikan melalui serab optik dengan menggunakan prinsip TDM. Kemudian di sisi penerima, setiap berkas sinar berupa sinar ini atau cahaya ini akan diinterpretasi untuk setiap pasangan pengguna untuk memperoleh kembali data yang dikodekan tersebut dengan cara mengenali terlebih dahulu pola sinyal yang digunakan. Baik, untuk materi pertemuan ke-9 sampai di sini, dan pada pertemuan ini kita sudah membahas tentang multiplexing dan teknik multiplexing. Pada pertemuan berikutnya di pertemuan 10 kita akan membahas tentang fungsi switching dan sirkuit dan paket switching. Demikian yang dapat sampaikan. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.